nggak bisa, menurut saya gini lah, intinya pasti ada intisarinya, lebih dari intisari keseluruhannya, tapi di depan kayak di thread panjang banget, kami lebih pendek contohnya ya. Terus kalau lihat dari segi dari segi storytellingnya sih ya, kalau Twitter thread sama film kan beda banget, nggak bisa sama. Ada tapi feel-nya, hal-hal detailnya itu yang menarik sekali. Menyaksikan tadi Dolby Atmos, mixing Dolby Atmos, hasilnya Dolby Atmos, dan suaranya Anda bisa feel the difference. Ini Alexa panoramic lens ya, tapi nanti masalah teknikalnya bisa langsung sama sutradara, jadi saya nggak salah komen. Duduk atau berdiri? Agak majuan mungkin. Ya. Ada tambahan dari jajaran pemain, Pak Manets? Pemainnya yang kemarin kita reveal di tes di syukuran ya, nikah dan lain-lain. Pak Manets, ini kan katanya di luar universe dari KKN ya Pak. Untuk develop ceritanya sendiri dengan Kimo seperti apa Pak? Perdebatan segala macam, masing-masing punya idealisme sendiri, punya taste sendiri. Ya, kalau saya lihat sih ini kali debat sama diskusi skrip sama Kimo sangat menarik ya. Mungkin kita udah saling kenal, dan dari MD kan ada tim kreatif yang punya standar juga, dan di sini kita cari solusi yang win-win dan ide lebih untuk kepentingan apa yang dibutuhkan skrip ini. Jadi nggak ada ego dari sutradaranya atau dari produsernya atau dari tim kreatifnya. Jadi saya punya policy yang sangat sederhana bahwa udah Kim, kita selevel di sini di boardroom, di meja meeting lagi bahas skrip, mau banting-banting meja juga ayo, tapi kita cari solusi apa yang terbaik untuk film ini. Dan di diskusi ini kan kami juga selalu ajak Simple Man, karena bagi saya ini karyanya Simple Man, dia yang paling tahu dari kita semua. Jadi menurut saya Simple Man nulisnya semua hal ini ada sesuatu, ada artinya. Ada artinya, ada buntutnya, ada follow up-nya, apapun yang kita mikir gimana ini kalau nanti trilogi ini apa ke universe ini jangan sampai merusak. Jadi ada banyak hal, dan saya lihat tim kreatif MD sangat solid ya dari untuk standarnya. Jadi ini kali kombinasinya menarik ya untuk cari the best outcome. Pak Manets, budget production gimana Pak Manets? Apakah melebihi KKN atau gimana? Saya kira ini budget lebih dari KKN. Pak Manets, kalau dari cerita berapa Kak angkanya? Belum bisa tahu, belum selesai syutingnya. Jadi saya ngomong belum tahu, di atas 15 mungkin, di atas 15 ya. Kalau dari cerita sendiri Pak Manets, apakah seperti KKN yang fan service, jadi seluruh filmnya tuh dari treat, atau ini ada pengembangan dari Mas Kimo dan dari tim MD? Iya, kami selalu seloyal mungkin dengan thread-nya, tapi kan di sini menariknya Simple Man punya punya gambaran yang lebih luas lagi, dan nggak bisa, menurut saya gini lah, intinya pasti ada intisarinya, lebih dari intisari keseluruhannya, tapi di depan kayak di thread panjang banget, kami lebih pendek contohnya ya. Terus kalau lihat dari segi dari segi storytellingnya sih ya, kalau Twitter thread sama film kan beda banget, nggak bisa sama. Ada tapi feel-nya, hal-hal detailnya itu yang menarik sekali. Tentunya seperti kakak nggak pas syuting Pak dibikinin set khusus mungkin di suatu daerah, atau mungkin pakai yang udah ada? Ya, kami ini lokasi syutingnya tadi ditanya di Jogja sekitar, dan juga ini set kami bangun. Kami bangun semuanya, kami bangun khusus. Yang saya bilang bikin 2 hari syuting itu sama aja budget film
horror yang low budget. low budget, dia di atas low budget, Contoh yang bukan sequence ini. murah meriah. Jadi bukan horror murah meriah. Ini 2 hari syuting pun kami membangun set khusus. Itu lokasinya kosong, hanya punya atap, kita dandanin jadi rumah. Pak, untuk membuat sequence Zero ini Bapak punya contoh dari mana Pak? Maksudnya kepikiran untuk bikin ini terus disisipkan ke film KKN yang cuma Gak ada, eksklusif. hanya kami mau rilis film KKN. Saya ingin punya sesuatu lebih karena gini, lihat KKN, nanti KKN kita bahas nanti, durasinya lebih dari 35 menit, dengan ini sekitar 12 menit, jadi 47 menit ekstra durasi. Jadi orang nonton KKN, saya mau kasih bonus juga, bukan sekedar lu nonton KKN hanya sekitar extended 5 menit. No, ini extendednya tuh 47 menit net durasi baru, plus ada yang kita buang, ada yang kita nambah, jadi kurang lebih 50 menit adegan baru, sama dengan adegan baru Sewodino dan KKN. Itu kan sama aja nonton setengah film baru. Nah, itu yang saya mau kasih experience untuk orang mau nonton Blue Widow. Mulainya dari sana mulai. Kenapa nggak bikin jadi ke bahas Sewodino, Sequence Zero, dan tadinya budget kita tuh 6 menit, target kita 6 menit. Saking bagusnya 12 menit ini almost utuh yang dari rough edit. Pak, kenapa sebenarnya itu sih Bapak? Kan ini masih di jalan syuting, tapi udah dilihatin gitu. Ya, karena gini, kadang kita harus mikir out of the box ya. Kalau mau main aman, kayaknya nggak cukup ya. Saya mau standarnya film Indonesia tuh kita berpikir kayak how Hollywood thinks. Hollywood kalau market sesuatu kan di luar pemikiran. Kadang saya terinspirasi waktu idenya sih mungkin beda, tapi nggak tahu waktu Tenet rilis di tahun 2000, kalau nggak salah 2020, di 2019 ada film Star Wars, di sana ada di IMAX khusus bisa nonton 5 menit Tenet. Jadi saya terinspirasi, keren nih kalau ada film yang IP-nya besar, kita bisa taruh di sesuatu yang besar juga. Jadi penonton lebih engross. Saya pengen bawa penonton excitement. Kalau saya suka film misalnya James Bond, ada adegan 10 menit kayak gini, saya bayar berapapun untuk menonton. Misalnya, jadi bayangkan kalau kita fans sesuatu, kita suka sesuatu, penonton kan mau. Jadi masalah berani nggak berani ya, kalau kita nggak berani juga susah juga, nggak maju kita. Menurut itu aktornya belum bisa di spill. Nah,